Baik, untuk kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal matematika menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Geometr Sketchpad atau biasa disebut GSP. Nah, di sini ada dua soal dengan tipe yang sama, jadi kita akan menggunakan parameter untuk mengerjakan soal 1 dan 2. Jadi nanti caranya cuma satu dan bisa mengerjakan untuk 2 soal. Nah, untuk langkah pertama, kita harus membuat parameter terlebih dahulu dengan menekan tombol atau menu number ini, lalu pilih parameter. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu parameter sumbu pusat. Kita ganti namanya menjadi sumbu pusat. Nah, dan unitsnya kita ganti menjadi distance. Lalu oke. Nah, untuk yang kedua, kita masih buat parameter, yaitu parameter jari-jari yang pertama. Distance, oke. Lalu kita buat lagi parameter jari-jari 2. Distance, oke. Kita pindahkan ke atas. Nah, setelah kita membuat parameter, langkah selanjutnya kita buat titik sembarang. Kita klik bagian point tool, buat titik sembarang, lalu ke sini. Nah, setelah itu kita klik titik sembarang, sehingga seperti ini, lalu klik yang pertama kita buat lingkaran 1 dulu, yaitu dan klik jari-jari 1. Nah, setelah klik jari-jari 1, kita transform, lalu pilih mark distance. Nah, lalu kita transform lagi ke translate, dan lalu di sini kan sudah ya mark distance ngikut ke jari-jari 1. Angle-nya kita yang pertama itu 90 derajat. Lalu translate. Nah, kita klik lagi titik pusatnya yang ini, lalu di transform, translate. Nah, untuk yang kedua, sudutnya itu kita ganti menjadi 270 derajat. Translate. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum itu kita ubah dulu skala atau ubah dulu parameternya. Untuk sumbu pusat kita sesuaikan dengan soal nomor 1, yaitu 7 cm. Untuk jari-jari 1 0,75. Dan untuk jari-jari 2 itu 0,5. Nah, maka selanjutnya kita kembali lagi ke titik pusatnya ini. Lalu kita kita klik sumbu pusat. Nah, setelah seperti ini, kita transform lagi, lalu pilih mark distance. Nah, setelah seperti itu ditransformkan lagi, di translate. Nah, untuk yang ini, di sini akan berubah menjadi sumbu pusat. Nah, untuk sumbu pusat kan ke pinggir ya, untuk menentukan titik pusat pada lingkaran kedua, yaitu kita ubah derajatnya menjadi 0 derajat. Translate. Nah, setelah seperti ini kita dapatkan titik pusat untuk lingkaran yang kedua. Nah, untuk lingkaran kedua kita klik lingkarannya ya. Lalu klik jari-jari atau parameter jari-jari 2. Setelah itu ditransform, mark distance. Nah, lalu transform lagi, ditranslate.
Nah, di sini ini sudah jadi dua ya. Kita rubah 90 derajat. Translate. Nah, setelah itu klik lagi sumbu titik pusatnya. Transform lagi di translate. Lalu ini diganti dengan 270 derajat. Translate. Nah, setelah seperti ini kita beri nama terlebih dahulu pada titik ini dengan nama A. Nah, untuk mengganti namanya kita klik 2 kali, lalu kita ubah A. Oke, kita pindahkan ke atas. Nah, untuk yang ini kita beri nama B. Klik 2 kali, B. Oke. Yang ini kita beri nama C. Yang ini kita beri nama D. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat lingkaran di AC yang ini. Nah, kita klik titik pusatnya, lalu klik titik A. Nah, setelah itu kita klik menu konstruk, lalu pilih circle by center point. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Untuk lingkaran yang kedua juga sama, klik titik pusat, lalu klik titik B, konstruk, pilih circle by center point. Nah, setelah seperti ini kita buat garis pada titik A dan B, jadi garis AB dengan cara klik titik A, lalu klik titik B, lalu tekan tombol Ctrl L secara bersamaan. Maka akan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan titik CD, kita buat garis CD, klik titik C dan titik D, lalu tekan tombol Ctrl atau CTRL L. Nah, setelah seperti ini, karena yang ditanyakan adalah taksiran panjang rantai penghubung kedua gear sepeda motor. Nah, jadi kita akan mencari keliling dari Nah, caranya itu sebelumnya kita buat dulu setengah lingkaran AC yang ini dengan klik tombol klik titik C, lalu titik A dan lingkaran. Kita pilih konstruk dan pilih ARC on circle. Nah, setelah itu kita hide lingkaran yang ini dengan Ctrl H untuk dihilangkan. Nah, ini kan tempatnya di sini ya. Kita klik 2 kali pada titik pusat, lalu klik setengah lingkaran yang ini. Setelah itu kita transform dirotasi dengan 180 derajat rotasi. Nah, untuk yang ini kita hide lagi ya dengan Ctrl H untuk menghilangkannya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk lingkaran PD juga lakukan yang sama. Kita buat setengah lingkaran dengan klik titik B dan titik D, lalu klik lingkarannya. Terus kita konstruk, pilih ARC on circle. Nah, ini kan di sini ya, kita hide dulu lingkarannya ini dengan Ctrl H. Lalu klik setengah lingkaran. Sebelumnya tekan tombol sebelumnya tekan titik pusatnya 2 kali untuk menjadikan center ya. Tekan setengah lingkarannya, lalu kita transform rotasi, pilih rotasi 180 derajat.
rotasi. Nah, maka akan pindah ke sini. Nah, selanjutnya kita rubah, selanjutnya kita hide yang setengah lingkarannya ini dengan Ctrl H. Tekan Ctrl H. Nah, untuk titik pusatnya kita juga akan hide atau dihilangkan ya dengan tekan tombol CTRL-H secara bersamaan. Nah, setelah menjadi seperti ini berarti adalah lingkaran. Nah, setelah menjadi seperti ini, bentuk ini adalah rantai penghubung antara gear 1 dengan gear 2. Tadi kita hilangkan gearnya agar mempermudah untuk mengerjakannya ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari panjang AB, panjang CD, lalu setengah lingkaran AC dan setengah lingkaran BD. Nah, untuk mencari panjang AB dan panjang CD, kita klik dulu garisnya, garis AB, lalu klik garis CD. Setelah itu, pilih number. Setelah itu, pilih menu measure, lalu pilih yang ini, length. Setelah seperti ini, kita pindahkan ke bawah ya, agar tidak menyatu dengan parameter di atas. Nah, karena sudah ada ya itu, panjangnya sudah diketahui, lalu kita mencari panjang atau keliling dari setengah lingkaran, panjang setengah lingkaran yang AC dan setengah lingkaran BD dengan klik lagi ke sini, lalu pilih ARC length. Nah, maka akan diketahui ya untuk setengah lingkaran yang ini. Nah, setelah mengetahui panjang setengah lingkaran AC dan setengah lingkaran BD, selanjutnya kita cari kelilingnya dengan menggunakan kalkulator. Nah, untuk keliling sendiri adalah kan jumlah antara panjang AB ke panjang setengah lingkaran BD, panjang CD, dan juga panjang setengah lingkaran AC, maka kita akan jumlahkan ini semua ya dengan klik panjang AB, lalu ditambah CD, ditambah setengah lingkaran AC, ditambah setengah lingkaran BD. Lalu setelah muncul seperti ini, tekan OK. Nah, maka akan diketahui bahwa keliling dari bahwa panjang dari rantai penghubung. Nah, setelah itu maka akan diketahui bahwa panjang dari rantai penghubung kedua gear sepeda pada soal nomor 1 itu adalah 17,94 cm. Ini dalam skala 1:10. Nah, jika kita sesuaikan dengan pada soal ya, berarti kita kali 10, maka panjang rantai penghubung kedua gear sepeda adalah 17,94 dikali 10, yaitu 179,4 cm. Nah, sudah kita ketahui jawaban dari soal nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Di sini diketahui bahwa sumbu pusatnya adalah 40 cm, jari-jari lingkaran 1 12 cm, jari-jari lingkaran 2 4 cm. Nah, karena kita menggunakan skala 1:10, maka sumbu pusatnya itu menjadi 4 cm. Kita tinggal ganti saja pada parameternya menjadi 4 cm. Terus jari-jari 1 adalah 1,2. Di sini kita ganti menjadi 1,2. Lalu untuk jari-jari 2-nya adalah 0,4. Kita ganti menjadi 0,4.
maka akan otomatis jawaban untuk nomor 2-nya itu adalah 13,18 atau kita kalikan 10 menjadi 131,8 cm untuk jawabannya. Kita tulis kesimpulannya, maka panjang tali untuk menghubungkan kedua lingkaran adalah, di sini kan 13,18 cm dalam skala 1/10, maka dikalikan 10 menjadi 131,8 cm. Nah, gampang kan untuk mengerjakan soal pada aplikasi Geometr Sketchpad. Nah, jika ada soal dengan tipe yang sama seperti soal 1 dan 2 dengan diketahui sumbu pusat, jari-jari 1 dan jari-jari 2. Nah, untuk mencari keliling atau panjang talinya, kita tinggal rubah sumbu pusatnya, rubah jari-jarinya dan jari-jari 2 sesuai dengan yang diketahui pada soal. Maka akan otomatis terjawab untuk jawaban dari soal tersebut. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.